Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Muslimin muslimat jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya ketika saat ini kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan. Karena apa? Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak diperkenalkan untuk bisa menghidupkan di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, ketika kita berada di bulan Ramadan, mari kita berlomba untuk mendapatkan berkah dari bulan Ramadan. Tentunya ketika kita mau berpacu untuk berlomba mendapatkan berkah di bulan Ramadan, tentunya kita berharap semoga kita semua mendapat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan yaitu menghadapi husnul khotimah, dan akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam jannah. Ketika kita berada di bulan Ramadan, tentunya banyak sekali sunnah-sunnah yang perlu kita laksanakan. Menurut ilmu fikih, sunnah adalah suatu amalan atau perbuatan yang mana dikerjakan mendapat pahala dan manakah ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu adalah menurut fikih. Tapi kalau kita pahami secara kontekstual bahwa sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan adalah rugi sekali. Kita tahu betapa banyak orang-orang yang rugi di bulan puasa. Di antaranya apa? Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, banyak orang yang tidak puasa. Itu siapa? Juga orang Islam. Karena mereka tidak ada iman di dalam dada. Begitu juga ketika Ramadan dia tidak mengikuti sholat tarawih. Karena apa? Dia juga nggak ngerti pahala sholat tarawih itu. Sehubungan dengan hadis di atas, tausiah kali ini kami akan mengetengahkan yaitu 6 sunnah di bulan puasa. Muslimin muslimat jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun sunnah yang pertama ketika kita berada di bulan puasa Ramadan adalah yaitu mengakhirkan sahur. Kita tahu bahwa ternyata mengakhirkan sahur adalah peran sunnah Nabi. Maka dari itu ketika kita mendengar imsak kita boleh sahur. Tapi manakah kita sholat jam 3:30 kemudian belum imsak monggo. Tapi ketika kita mau melaksanakan sunnah maka mengakhirkan sahur adalah sunnah dan itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah mensediakan buka puasa. Ini juga termasuk sunnah. Karena apa? Dengan mensediakan buka ada kita membatalkan puasa atau hanya sekedar air putih atau korma atau saja yang jelas manakala sedang dikeluarkan azan maka segera kita berbuka dan itu adalah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan tarawih. Tarawih adalah juga merupakan sunnah, sehingga manakala kita mengetahui ilmu tarawih maka orang yang tidak mengikuti tarawih adalah termasuk orang-orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan. Betapa banyak pahala ketika kita mengikuti tarawih dari awal sampai akhir. Bagaimana doa kita dikabulkan manakala kita tidak mau tarawih? Bagaimana rezeki kita diluaskan manakala kita tidak mau tarawih? Bagaimana dosa kita mau diampuni kalau kita tidak mau tarawih? Sehingga semakin kita meninggalkan tarawih banyak sekali kerugian. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk bisa istiqomah di dalam melaksanakan tarawih. Maka dari itu mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Tiap malam untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan itu dengan mengikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir. Muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun yang keempat adalah selalu berdoa. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah supaya diperbaiki. Karena pada hakikatnya puasa Ramadan adalah perbaikan diri dengan Allah melalui doa.
Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya tentang diriku, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Maka dari itu ada saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ketika puasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ketika kita sahur ada juga waktu yang sangat istijabah untuk berdoa. Ketika kita mau berbuka juga waktu yang sangat istijabah untuk berdoa. Maka dari itu ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa dari sahur ketika puasa dan mau buka, mari kita gunakan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menjanjinya ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa kami sudah berpuluh-puluh tahun berdoa dan kabulkan kepada Allah? Mengapa? Ini semua adalah ada penyebabnya. Mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Di antaranya apa? Kita percaya bahwa Allah, tapi apa? Masih ada syirik di dalam hati kita. Dan masih ada 9 penyebab doa tidak kabulkan. Untuk itu, mari kita gunakan waktu terbaik ketika puasa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah salat Isya yang berbahagia. Adapun sunnah yang kelima di bulan Ramadan adalah mengikuti tadarus. Tadarus artinya membaca Al-Quran tilawah. Betapa banyaknya pahala ketika kita mengikuti tadarus atau tiap hari kita membaca Al-Quran. Satu huruf adalah satu kebaikan ketika dibaca di lain bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, pahalanya sungguh luar biasa. Satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran? Siap mas. Berapa? Kalau Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan biasanya langsung jawab. Ayatnya berapa? 6666. Karena apa? Itu hanya hafalan, belum pernah menghitung. Tapi ketika kita menghitung jumlah ayat Al-Quran, ternyata apa? 6.236. Sehingga dibulatkan menjadi 666. Nah sekarang berapa huruf dalam Al-Quran? Ternyata jumlah huruf Al-Quran adalah 1270. Itu ya. Banyak sekali. Ya kalau dikalikan 10 berapa ya? Ini ya. Ini. Maka dari itu bukan 1.270.000 huruf ya. Saya ulangi. Jumlah huruf Al-Quran adalah 1.270.000 huruf. Hingga kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam, maka kita akan mendapatkan pahala, yaitu berapa? Dikali 10, 100 ya. 100.270 ini. Ini baru sekali khatam. Nah, bagaimana kita agar bisa mendapatkan ganjaran yang paling banyak itu? Ternyata juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatir ayat 29 yang artinya bahwa ya ada 3 perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ingin tahu Bapak Ibu? Ada 3 amalan harta perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ketika kita terjun ke dunia bisnis pasti mengalami kerugian. Tapi ketika kita amalkan dari Allah SWT melalui Al-Quran, maka tidak ada kerugian. Yang diantaranya ada apa? Yaitu alladzina yatluna kitab, yaitu apa? Nanti sadar membaca Al-Quran. Dan ternyata apa? Dengan membaca Al-Quran di Ramadan, insya Allah ya pahalanya sudah luar biasa sekali. Maka dari itu mari ajak diri kita semangat, punya tekad yang kuat. Mari kita khatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali khatam dalam 1 bulan. Kalau bisa adalah 1 juz. Kalau nggak bisa bagaimana? 1 hari setengah juz. Kalau nggak bisa 1 hari 2 halaman. Kalau nggak bisa 1 hari 1 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari 1 rukuk. Kalau nggak mau 1 hari 1 ayat. Kalau nggak mampu
Tanyalah pada hatimu, mengapa hatimu begitu keras tidak mau membaca Al-Quran? Pada itu ini bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk memahami Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tadi serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT melalui Al-Quran kalau kita tidak pernah bacanya? Bagaimana kita mendapat jalan terarah sampai tujuan kalau kita tidak pernah menyentuh Al-Quran? Bagaimana doa akan dikabulkan kalau kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan saja? Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan untuk perbaikan diri kita dengan Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran, setidaknya adalah 1 bulan bisa khatam. Dengan demikian manakala kita bisa melakukan Al-Quran 1 bulan, kita tidak mengalami kerugian di bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat isya yang berbahagia, adapun yang terakhir yang sering dilupakan oleh umat Islam, yaitu sunnah Ramadan adalah apa? Adalah iktikaf. Ya, iktikaf adalah apa? Duduk berdiam diri di masjid. Bila bisa membaca Al-Quran, bisa sedekah, bisa wirid, bisa zikir, bisa apa saja. Yang jelas apa? Di 10 hari terakhir ya, Rasulullah mencontohkan agar kita apa? Senantiasa untuk mengajak keluarganya untuk apa? Yaitu berdiam diri di masjid untuk iktikaf. Karena apa? Orang yang iktikaf berpeluang besar untuk mendapatkan turunnya Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya manakala di bulan Ramadan kita dapatkan Lailatul Qadar itu. Karena apa? Kebaikannya adalah 1000 bulan. Jika di malam hari itu kita sedang membaca Al-Quran, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita membaca Al-Quran. Jika malam itu kita sedang tahajud, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita tahajud terus. Dan jika malam itu kita sedang sedekah, maka seolah-olah di malam itu kita sedekah terus selama 1000 bulan. Dan kalau di malam hari itu turunnya Lailatul Qadar kita sedang wirid, zikir, berdoa, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita wirid zikir terus. Untuk itu marilah kita ajari kita nanti ketika berada di sebuah tempat, mari kita iktikaf. Itulah 6 sunnah Nabi ketika kita berada di Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa mengamalkannya, bisa mendoakannya sehingga kita diberi kemudahan untuk bisa menunjukkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang menunjukkan kita akan dimasukkan ke jannah bersama keluarga. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini. Mudah-mudahan maksudnya aku lihat hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.